Ada apa kawan? Hantam, Bro. Nih, Bil ada dalil gak? Bil. Ajak aja sini. Kenapa rupanya? Malindo tuh. Kang Juma. Kang Juma, Iya, saya sendiri. Kenapa? lu mau makan babi nggak? Kevin. Enggak dong, itu kan diharamkan. Kalau terpaksa gimana? Nggak ada makanan lagi, nggak apa-apa dihalalin ya? Kalau terpaksa mau kayak mana lagi? Itulah hebatnya. Oh, berarti setengah-setengah dong. Enggak, terpaksa di situ statusnya tetap aja haram. Berarti Islam melanggar Taurat ya? Lah, Taurat itu diperuntukkan kepada siapa? Bani Israel. Nah, kalian Bani Israel. Ya bukan. Ya Gua udah. Bukan, gue Bani Batak. Iya, Lu makanya. permasalahin kalau Kristen nggak ngikutin Taurat. Iya, makanya kalian itu kan bukan pengikutnya Yesus. Yesus itu kan untuk Bani Israel. Terus Markus 16 ayat 15 gimana dong? Markus 16 ayat 15. Kenapa? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Gimana tuh? Injil yang mana? Ya udah Injil, pokoknya Injil tentang Yesus. Nah, itu dia makanya kalian itu beriman asal iman. Injil yang mana yang minta diberitakan? Nyembah kepada Yesus gitu. Ada ajarannya Yesus gitu. Tritunggal Maha Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Ajaran siapa lagi tuh Tritunggal Maha Kudus? Dari mana kalian dapat ajaran kayak begitu? Itu ajaran dari Adam, itu ajaran dari Adam. Nenekmu kiper, di mana Adam mengajarkan itu? Di mana? Ya Kejadian 1 sampai 3. Nah, itu Ya, kitabnya gimana? Bani Israel yang mengerti bahasa Ibrani mereka. Mereka nggak menuhankan Tritunggal. Kenapa kalian yang umat terjemahan ngerti Ya, gitu. ngerti aja kagak? Kenapa justru menuhankan 3 Tuhan? Nah, kalau kamu menyembah 21 Tuhan ya kalau kamu. Baca ih. nggak buku-buku Ibnu Kalian Rusyid? Kalau Aswad kalian itu- nelpon saya ini. Ada tulisan kamu. Kalian kami sih. nelpon saya ini mau curhat, mau belajar atau mau apa? debat. Mau debat tentang apa? Debat. Saya bingung kenapa kalian menganggap Al-Qur'an sama kekal dengan Tuhan pencipta. Masa buku dianggap sama kekal sama Tuhan? Itu kan menyekutukan Allah. Itu di mana? Di mana diterangkan di Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah Allah di mana? Bagi lu Al-Qur'an adalah ciptaan atau kodim? Bagi lu Al-Qur'an itu adalah buku yang terdiri dari kertas dan tinta. Kenapa rupanya? Ya udah, terus buat tanya itu Al-Qur'an kodim atau enggak, atau ciptaan? Loh, kamu sudah lihat dia itu buku, kertas, tinta, masa itu kodim? Gimana ceritanya? Ya berarti lu butak. Ya Jumal Mutakzilah. Sejak kapan Allah itu adalah buku? Siapa yang ngajarin kalian? Nah, bukan dalam pemahaman Aswaja Al-Qur'an itu adalah kodim. Nah, itu kan. Nah, aduh, sekarang gini aja deh. Kalian tidak ada pemahaman tentang itu. Sekarang gini, yang memberikan contoh menyembah kepada Yesus itu siapa? Apa? Siapa yang memberikan contoh menyembah kepada manusia bernama Yesus? Yesus lah. Di mana? Di mana Yesus memberikan contoh itu? Di mana? Kapan? Yohanes 20:28. Yohanes berapa? 20:28 gimana? Iya. Lu disuruh berdoa sama dia, mau minta sama dia. Ya, di mana dikatakan itu? Di mana menyembah Yesus itu? Menyembah Yesus itu adalah sebuah contoh dari Yesus. Di mana diterangkan itu? Bingung kan kalian? Gimana tuh, Ben? Kalian itu salah nelpon orang. Kalian harusnya telepon pendeta, bukan saya. Kalau saya ini kalian akan kayak gini. Di mana tuh, Ben? Ya kan ada kan mau minta kan? Nah, mana Jika kau ingin dalilnya? meminta, Di jangan mana dengan pertama, Yesus Tuhan ada kan? mencontohkan menyembah dirinya? Yang ada yang memberikan contoh menyembah Yesus itu iblis. Mau bukti? Mau gimana emang? Iya, iblis yang memberikan contoh kepada kalian menyembah Yesus itu, bukan Yesus. Yesus itu kepada iblis aja Yesus mengajarkan untuk nyembah kepada Allah. Lah kalian malah nyembah kepada Yesus. Yang mana nyembah Yesus itu ajaran iblis. Iblis yang mencontohkan itu pertama kali. Kalian menjadi pengikutnya sekarang. Mau dalil?
Iya, dalilnya mana? Udah minta aja, kasih aja bacain. Oke, saya bacakan ya. Di dalam Markus, tolong Iya. buka Bible kalian. Di dalam Markus 5. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Coba Anda lihat. Sampailah mereka ke seberang danau Bacain dulu. di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seseorang yang kerasukan. Ingat, datanglah seseorang yang kerasukan roh iblis dari pekuburan menemui Yesus. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering orang ini dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggunya dan dimusnahkannya lagi. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkan. Kenapa? Karena dia kerasukan setan. Siang malam orang ini berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu. Ketika orang yang kerasukan setan ini melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang kerasukan setan ini mendapati Yesus, lalu menyembah kepada Yesus. Nah sekarang orang ini kerasukan setan menyembah kepada Yesus. Berarti orang yang menyembah kepada Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Ngerti enggak kalian? Ngerti enggak? Jadi yang mencontohkan kalian menyembah kepada Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Berarti orang yang mengajak menyembah kepada Yesus itu semua adalah orang yang kerasukan setan semua itu. Sementara Yesus sendiri ketika datang, sementara Yesus ketika datang kepada Bani Israel, karena iblis tahu Yesus Tuhan, makanya disembah, tolol. oh gitu. Sekarang kenapa Yesus itu tidak, ada nggak iblis nyembah Allah lu? kenapa Yesus tidak mengajarkan menyembah kepada dirinya? Kenapa hanya iblis? Ada nggak? Setan nyembah Allah lu ada nggak? Mana ada setan menyembah Allah? Namanya setan ya menyembah setan lah. Nggak menciptakan jin dan manusia, makanya dia nggak mau nyembah Allah lu. Iya memang. Itu aja. Memang sebelum manusia dicipta, semua makhluk ciptaan Tuhan berupa iblis pun menyembah kepada Allah. Nanti ketika ada Adam, dia protes. Sehingga protesnya itu dia minta umurnya diperpanjang untuk bisa menyesatkan anak manusia. Nah, janjinya itu ditepatin di Kristen. Iblis akan menyesatkan semua manusia menyembah kepada selain daripada Allah. Kalian menyembah Yesus. Yang mencontohkan siapa? Iblis. Markus 5 ayat 2 sampai nomor 6. Sadar enggak kalian itu? Yesus itu menyembah Yotfahefate, bukan Allah Subhanahu wa taala. Terserah. Anda mau mengatakan Yesus menyembah kepada Yotfahate, terserah. Iya, Allah Tuhan bukan yang menciptakan, ada di Quran aja. Tidak menciptakan jin dan manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tapi tidak sampai di situ. Jin ada dari golongannya yang tidak menyembah kepada Allah, namanya iblis. Manusia juga ada dari golongan manusia yang juga tidak menyembah kepada Allah, namanya Kristen. Menyembah kepada manusia. Makanya dikatakan iblis itu dari dua golongan. Ada golongan yang menyembah Allah, iblis doang. Iblis itu ada dua golongan. Ada golongan dari jin, ada golongan dari jin, ada golongan dari manusia. Itu. Dengar Ya. Orang meskipun nggak nyembah Allah tetap aja manusia statusnya. Kata lu ini iblis doang nggak nyembah Allah, lu gimana sih lu? Nah sekarang begini, ada nggak iblis mencontohkan menyembah Allah? Ada nggak? Mana dalilnya? Ada nggak? Nah sekarang ada nggak contohnya iblis menyembah Yesus? Ada di kitabmu. Sekarang tunjukkan, ada nggak iblis menyembah kepada Allah? Tidak ada. Ada nggak iblis menyembah kepada Yesus? Ada. Kitabmu baca. Jadi yang mencontohkan menyembah Yesus itu iblis. Sadar nggak kalian? Kalian itu pengikut iblis. Sadar nggak? Sadar nggak? Loh kok Yotfahate? Yotfahate itu bukan Yesus. Yesus itu manusia ciptaan Tuhan. Ayo. Makanya saya katakan kalian itu salah telepon orang. Kalian itu harusnya nelpon pendeta yang bisa nipu kalian. Saya itu tugasnya menyadarkan kalian. Kalau kalian mau sadar dari kesesatan, baru telepon saya.
Kamu udah dibantai sama Ferguson Zuma. Ferguson? Video kamu dibantai. Ferguson Kamu sekarang dibantai sudah sama tinggal nama, tidak ada apa-apanya. Baca kitabku aja dia nggak bisa. Gimana mewajarkan Kamu saya? aja udah kalah Islam hebat sama dia. itu, Kamu aja Islam kalah itu hebat. punya buku panduan namanya Quran. Kalau mau mengajari Islam, kalian harus paham kitabnya. Ayo, Handle dulu, Ben. Lu nggak kucing hand. panggil dia sekarang, telepon dia sekarang. Kalian kan sini nelpon saya tujuannya mau belajar. Iya kan? Nah, ini saya ajarin. Tapi kalau Anda mau berdebat dengan saya, oh salah. Kamu harusnya berdebat. Handle dulu, Ben. Ya, aman-aman. Nelpon saya pasti tujuannya supaya kalian itu tercerahkan. Kalau kalian mau belajar dogma, Handle doktrin, dulu, Ben. kamu belajar nelponnya ke pendeta, jangan ke Handle dulu, saya. ya, sabar. Gitu. Gimana? Jadi menurutmu Siap. agama Kristen paling parah di Semitik ya? Oh, ajaran Kristen itu bukan Semetik. Aduh, ngawur kamu itu. Kristen itu ajaran dari Yunani, dari pagan Romawi. Ada-ada aja. Siapa yang ngajarin Kristen ajaran Semetik? Nenekmu kiper? Ada-ada aja. Ini kan ada juga nih di Matius 28 ayat 16 sampai 18, 16 sampai 18 itu manusia kan juga nyembah Yesus itu. Siapa? Nah itu berarti kalian pengikut manusia itu kan? Kalian selain Yesus melarang untuk disembah karena dia memang Tuhan. dari mana? Siapa yang ngajarin kalau Yesus itu adalah Tuhan? Mau lu baca aja tuh. Nah, itu kan? Matius 28 ayat 16 Masa sampai 18. seorang Kristen dari lahir kamu nggak bisa jawab hal yang prinsip di dalam agamamu? Siapa yang ngajarin menyembah Yesus? Siapa yang ngajarin Yesus itu Tuhan? Kamu nggak bisa sebut kan? Keluh lidah kamu. Kenapa? Di dalam dirimu itu ada iblis. Handle dulu, Ben. Ya aman-aman. Pari. Kalian salah orang nelpon. Kalian kalau mau belajar tentang doktrin dogma pembodohan, nelponnya ke pendeta. Kalau mau waras, baru nelpon saya. Enggak, lu kalau mau ngeliat itu, Handle dulu ya. kenapa negara-negara mayoritas Kristen banyak yang maju? Udah jangan kayak gitu. Iya, maju dari segi dunia, oke. Dari segi dunia, oke. Allah itu menciptakan manusia, derajatnya sama. Yang membedakannya itu ketakwaannya mereka, bukan dari suksesnya tentang dunianya mereka. Yesus malah menerangkan. Bagaimana Yesus menerangkan? Lebih susah, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya. Kalian bangga dengan mereka yang kaya itu. Padahal onta lebih mudah, lebih gampang masuk lubang jarum daripada mereka Kristen-Kristen yang kalian banggakan itu. Sadarlah kawan. Nih ya. Ya, sadar. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Tuh itu di Ulangan ya. Bukan sorry. Tunggu dulu ya. Sekarang mencobai gimana maksudnya? Mencobai gimana maksudnya? Kalian itulah yang mencobai Tuhan kalian. Bahkan dengan rendahnya kalian tempatkan Tuhan itu seperti apa gitu. Tuhan itu adalah prioritas yang tertinggi yang tidak tersentuh oleh logika manusia. Sekarang kalian merendahkan Tuhan, jadi manusia, dibunuh manusia. Ini ajaran dari mana? Tuhan wajah punya wajah apa punya? Iya. Coba kamu tunjukkan wajahnya Allah kayak mana? Manusia dong Tuhan lu. Coba. Sekarang kamu tunjukkan wajahnya kayak mana? Ini saya belum masuk ke original tesnya loh. Kata wajah bahasa Qur'annya. Ini bahasa Indonesia aja dulu. Bisa kamu tunjukkan wajah Allah? Ya lu bisa nunjukin wajah Yesus nggak? Gimana? Bisa nggak lo? Bisa nunjukin wajah Yesus nggak lo? Ya enggak lah. Dia hidup di abad pertama. Gimana Ya, sih? Tuhan dong Yesus. Oh, kamu bisa nunjukkan wajahnya Soekarno? Bisa? Tuhan dong Soekarno. Soekarno juga Tuhan dong kalau ngikutin cara berpikir lo. Dasar. Ayo yang hebat lah. Kalau nelpon saya itu kalian harus siapkan narasumber yang hebat. Kalau cuman kalian kan statusnya apa ini ya bilangnya? Kamu aja kalah sama Ferguson. Ya mana Ferguson kalahnya di mana? Si Mane Kemali tahu nggak? Kalahnya di Si Mane mana? Kemali udah dibantai sama Pak Gracia Pelo tahu sampai Aduh, dipermalukan habis. kalau cuman kayak begitu itu klaim biasa aja, siapapun bisa. Kalau cuman klaim semua orang bisa kok. Lu jadi nggak mau debat sama Pak Gracia Pelo di debat offline langsung, debat di tempat langsung, jangan main online debatnya. Ya, emang hebat dia kalau sudah ketemu langsung.
Apa bedanya coba? Ya gak apa-apa main debat di offline. Kalau Anda nggak berani berarti Anda banci. Kok nggak berani pula? Ya, Apa debat pulang? offline langsung Kira-kira gini. Kalau debat langsung itu kemampuannya bertambah. Ya Atau gak apa-apa, itu lebih bagus kan. atau tetap aja Tuhannya manusia. Berubah enggak Yesus itu menjadi pencipta alam semesta kalau debat langsung? Enggak kan? Tetap aja manusia kan? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus dan Kata siapa? Kata siapa? dibaca aja Injil Yohanes. Iya, kata siapa? Yang kamu bacakan itu kan karangan orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Ya udahlah, kamu itu tertutup oleh kebenaran. Kebenaran yang mana yang kamu maksud? Kebenaran hakiki yang menyembah Tritunggal Maha Kudus. Nah itu nenekmu kiper yang ngajarin itu. Yesus nggak ngajarin itu. Tahu dari mana kalau Quranmu berasal dari Tuhan? Gimana? Ya tahu dari mana Quran tahu berasal dari Tuhan? Al-Quran dong. Dari ayatnya. Iya Dari dong. ayatnya. Iya dong, pasti Gua dong. bisa ngarang novel, gue tulis. Ini Pasti dari dong. Tuhan. Pasti dong. Sekarang kan Tuhanmu sudah Kalau itu begini loh. Zaman dulu itu udah nggak kitab suci. Begini loh. Itu aja kalau mau Begini ikutin loh. cara pikiranmu gitu. Begini loh. Sekarang begini. Yesus itu Tuhanmu sudah nusul menjadi manusia, iya kan? Benar nggak? Benar nggak? Tuhanmu itu sudah menjadi manusia bernama Yesus. Kalau Benar ngikutin nggak? Cara pikir lu gitu kalau ngikutin Ah. cara pikir Sekarang ketika Kalau ngikutin cara pikir lu gitu. ketika Tuhanmu Tinggal sudah lu menjadi bikin novel, manusia, bikin ketika Tuhanmu sudah Ini menjadi adalah manusia, berasal dari Tuhan. pernah tidak dia berbicara langsung kepada Lukas? Sembahlah aku. Udah gue buang di masa lalu itu udah jadi kitab suci itu. Kalau ngikutin cara pikir lu. Nah sekarang Yesus itu kan Tuhan menurut kalian, sudah menjadi manusia. Ada tidak kitabnya Yesus? Tulisan Yesus, perkataan Yesus. Kalau di Al-Quran itu kan jelas ada firman Allah, ada sabda Rasulullah Muhammad SAW. Nah sekarang sabda Yesus mana, firman Allahnya yang mana? Halo. Bisa kalian bedakan? Nggak bisa kan? Iya, kenapa nggak bisa? Karena kitabmu itu cuman tulisan orang-orang yang kalian tidak kenal. Tulisannya Yohanes. Emang tahu dari mana? Dari mana tulisan Allah itu? Dari mana kalau kamu tahu kalau itu adalah Di surga ada pengajaran tulisan ya, pengajaran ada Yesus? makanan di sono ya. Dari mana kalian tahu? Lukas nggak pernah bertemu Yesus, Markus nggak pernah bertemu Yesus, Paulus Tahu juga dari mana? demikian. Coba. Ayo. Bagimu Injil itu cuma fiksi ya cuma. Jadi yang ngajarin kalian menyembah Yesus itu udah tahu kan? Bahwa iblis yang mengajari kalian menyembah Yesus. Sadarilah itu. Jadi yang kalian contoh itu adalah iblis. Orang yang mengajarkan menyembah kepada Yesus itu adalah iblis. Iblis aja yang minta nyembah dirinya kok. Bang Rudi, gimana tanggapan katanya Juma yang menyembah Yesus itu ajaran iblis, gimana tuh Bang Rudi? Tanggapan. Kenapa? Katanya Juma. Oh, akrobator diundang juga rupanya di sini. Baik. Alah, nggak usah kalian dengar ucap si Juma itu, berdoa aja dia itu. Rudi, yang mencontohkan menyembah Yesus siapa, Rud? Rudi, yang mencontohkan menyembah Yesus siapa, Rud? Tuhan menyembah Yesus. Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus yang manusia itu, Rud? Ajarin murid-muridmu di sini tuh, kasihan mereka tersesat jauh kali. Kami tidak menyembah Yesus yang manusia, Yesus yang manusia. Nenekmu kiper, mana ada Yesus itu ilahi, di mana sisi ilahinya mana? Apa sisi keilahian Yesus mana? Mana ada manusia punya sisi keilahian? Kamu ini ada-ada aja. Tuhan masih punya wajah, Pak. Ya. Bagaimana? Gini, Ruth. Ruth, saya kan ditelepon, Ruth. Orang-orang ini kan selalu mengganggu nelpon aja. Nah, sekarang kamu ajarin kepada mereka siapa yang mengajarkan kalian itu menyembah Yesus, siapa yang mencontohkan itu. Itu penting. Tadi kan kamu bilang kalau Kristen itu Tuhan disalib. Saya mau nanya, apa tanggapanmu tentang Tuhanmu yang ngebakar selangkangan?
Di mana dalilnya? Bisa kamu bacakan? Tuhan siapa yang makan selangkangan di selangkangan Nah, najis coba, kepalanya? coba. Bisa kamu tunjukkan dalilnya? Di surga selangkangan, di bumi selangkangan. Siapa? Mana dalilnya? Selangkangan di neraka gimana itu? Yesus juga menjanjikan 100 istri. Itu mau diapakan itu istri 100? Juga selangkangan. Ayo. Itu Yesus mengajarkan menjanjikan 100 istri nanti di surga kalian itu. Ayo. 3.900 kalau gitu. Untuk apa itu 100 istri? Bidadari itu. 100 istri yang Yesus janjikan itu untuk apa, Ruth? Diskusi di SDN yuk. Cuma diskusi di SDN yuk. Kamu punya kemampuan apa, Ruth, lawan saya, Ruth? Alah, yang penting Tuhanmu aja kalah gua berdebat. Yang penting keluar-keluar aja gitu. Yang penting keluar-keluar gitu ya. Yang penting keluar-keluar Video gitu. masih ada semua. Kalau keluar-keluar Video itu, masih ada, Ruth, tempatnya Nggak di bisa gereja, kau sangkal. Ruth. Cuma- Kalau debat sama saya itu kudu pakai ilmu, Ruth. Ini aja ku tanya siapa yang mencontohkan menyembah Yesus, kamu nggak bisa jawab, Rudy. Video masih ada. Bisa Dia sendiri yang Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus? Bisa kamu jawab? Ayo, yuk. Kita diskusi. Orang Yesus sendiri kok yang Ini minta sudah berdoa sama diskusi dia. loh. Saya ditelepon sama kalian loh. Ini sudah diskusi. Nggak asik. Nggak asiknya kenapa? Karena kamu nggak mampu menjawab. Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus? Iblis. Ayo, siapa? Mana Siapa dalilnya? mencontohkan Markus sujud 5 menyembah nomor 2 sampai nomor 6. Iblis menyembah Yesus. Itu yang kalian contohkan. Siapa Ayo. yang tadi sembah? menyembah batu mengajarkan, ayo. Mana dalilnya? Mana dalilnya orang menyembah batu? Mana? Coba. Ya sujud menyembah. Ya, kamu itu kalau sujud jadi Musa, Daud, menyembah atau berdiri menyembah. Musa, Daud sujud menghadap kepada batu. Ini dong. Yakub juga sujud menghadap kepada batu tugu. Apakah mereka menyembah batu? Cuma ada kayak mama. Cuma ada kayak mama. Laga-laga Iya, suara. gila itu. Iya, karena kalian tidak mampu untuk mematahkan argumen saya yang berdalil. Kan nggak ada tulis Berani. nyembah batu, Oh. kenapa Surat nyembah batu lu? dulu, surat definisinya sampai sekarang semua nggak ngerti definisi sunat. Yesus aja mengajarkan nyembah kepada Allah. Kalian mencontoh iblis. Definisi sunat apa? Cuma Aduh. lulus dulu kau definisi sunat, baru kau panggil aku ya. Ya. Nggak enak. Oke, Iya, yes, iya, kau berani. iya, Yo, iya. Aku keluar ya. Ya, silakan belajar lagi, Ruth. Nah, Nah, lihat tuh gurumu tuh. karangan manusia dong. Tuh, lihat tuh gurumu tuh, lihat gurumu. Keok kan guru kau itu kan? Keok kan? 2 kali depan batu. Siapa yang keok? Keok gurumu kan? Kamu udah telepon, dia itu paling menghindari saya. Giliran kalian telepon dia. Aduh, gimana sih? Aduh, kasihan sekali lah kalian ini. Ah, Nah, justru kalau di Quran lu nggak ada, lu kenapa nggak nyembah batu lu? Lu sujud di depan dia, mengagung-agungkan tuh batu. di mana Apa dalilnya? di depan dia? Tunjukkan dalilnya. Gampang itu. Kalau kalian Nah, menuduh justru karena ada dalilnya, harus. berarti nyembah di depan batu itu tuh karangan manusia itu. Mana dalilnya? Mana? Nggak ada dalilnya. Nah, berarti Apa kalian yang lakukan? kalian itu menuduh berarti. Lihat dulu aja, orang gue lihat ininya gitu kok sujud di depan batu, doa di depan batu. Bagaimana dengan Yakub yang mengambil batu kemudian sujud menghadap itu? Bagaimana Daud? Bagaimana Salomo? Bagaimana Musa? Bagaimana Abraham yang mengambil batu tugu untuk menyembah kepada Allah? Sujud menghadap kemana? Ke situ. Apakah mereka menyembah batu? Nah, terus kenapa lo mempermasalahkan kalau Katolik itu ke patung? Ih, Kan juga kayak kan ada perintahnya, jangan kau membuat patung, tuyul. Ya udah itu kan Hah? Daud buat patung tabut gimana? Lah, Iya, paling dia tidak menyembah batu. Dia hanya sujud menghadap ke sono. Beda dengan patungnya Yesus. Karena patungnya Yesus itu melanggar Yesaya 44 nomor 10. Siapakah mereka yang membentuk Allah dan menuangkannya ke dalam patung? Siapa? Kalian membentuk Allah dalam rupa manusia. Lalu kemudian manusianya kalian patungkan. Melanggar kalian itu. Hah? Mau apa lagi? Nggak semua Kristen. Ya nggak semua Kristen, tapi paling tidak kalian menyembah manusia kan? Apa ada yang ngajarin kalian menyembah manusia? Berarti bukan itu Quran lupa. Ayo. Bagaimana dia bisa mempunyai anak, sedangkan dia saja tidak mempunyai istri. Di mana dalilnya di situ ada istri? Kata istri itu apa dalam bahasa Arab? Di situ dikatakan sohib. Sohib itu karib. Sahib itu sahabat.
Sahib itu teman. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak sementara dia tidak punya teman? Dia cuma sendiri. Kata Yesus di dalam Yohanes 10, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti kalau Tuhan itu cuma satu, bagaimana mungkin ada Tuhan dalam rupa lain? Berupa perempuan, berupa istri, berupa teman. Ayo. Nggak gini. Emang ada nggak di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengaku I am God? Versi Inggris, coba cari Allah Subhanahu Wa Taala ngaku I am God. Ada nggak di Al-Quran? Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Innani anallah la ilaha illa ana. Ada nggak Allah ngaku I am God? Kalau ada di versi Inggris gue mualaf. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ngaku I am God. Coba kamu lihat, coba kamu baca Toha, ayat Toha nomor 11, ayat 11. Coba. Bahasa itu, 11. ya. Baca tuh dalam bahasa Inggris coba. 20 ya. Surah 20 ya. Surat Toha ayat 20 ayat 14. Itu mualaf lo, Pin, hati-hati lo, Pin. I am that Allah, there is no deity except me, so worship me and establish prayer for me, my remembers. Lah itu deity, lah itu berarti sepakat sama Dewa Siwa dong. Kenapa bisa? Ya bukan God. Kenapa Deity, bisa? Bukan God ya. God itu apa memang? God itu apa memang? Deity kan dewa, berarti Tuhanmu sepakat sama dewa. Loh, di situ tidak dikatakan seperti itu kok. Itu kan pemahaman kamu. Ayo. Itu deity, D-nya huruf kecil bukan God. Lah kok bisa kayak begitu? Memahami Quran kok kayak begitu modelnya? Al-Quran itu bukan bahasa Inggris. Makanya Al-Quran itu tidak bisa. Al-Quran itu tidak bisa dirubah ke dalam bahasa apapun. Diterjemahkan boleh, tetapi merubah Al-Quran menjadi bahasa lain itu nggak bisa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Itu sudah jelas, itu sudah final. Tidak ada Tuhan selain Allah, sembahannya para nabi, termasuk sembahannya Musa. Lah Kristen nyembah manusia, yang ngajarin siapa? Allah itu kan udah banyak gitu. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Iblis. Yang mencontohkan siapa? Iblis. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Markus 5 nomor 1 sampai nomor 6. Allah wajib bukan Allah ini, Allah Israel, Allah Arab. Kenapa bisa? Apa alasannya? Nanti ku cari ya. Alasannya karena dikatakan Allah Mekah gitu. Iya. Nah, bagaimana dengan disebut dengan Allah Musa, Allah Abraham? Berarti Allah hanya untuk Abraham. Allah hanya untuk Musa. Ketika dikatakan Allah Israel, berarti Allah hanya untuk Israel. Gitu. Sementara Al-Quran menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhannya semesta alam. Ayo. Allah Amalek tuh, Allah Filistin. Di Inggrisnya Lord bukan God ya. Oh, Al-Quran itu bukan bahasa Inggris, sorry. Ada banyak. Di situ aja Lord kok bahasa Inggrisnya. Al-Quran itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Jadi memahaminya kudu wajib menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Mana ayatnya Allah ngaku I am God, bukan deity atau Lord. Saya siap mualaf kalau ayatnya Allah. Emang Islam butuh kamu? Emang Islam butuh kamu mualaf? Islam hanya butuh orang yang berakal. Orang seperti Anda tidak dibutuhkan di Islam. Paham? Nggak butuh Islam itu. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Oke? Lalu aja ngedebatin agama orang mulu. Orang berakal, orang-orang intelektual lebih banyak dari agama kita. Kok orang pintar lebih banyak dari agama kita. Iya, tapi coba kau panggil orang intelektual itu berbicara mengenai konsep ketuhanan. Panggil mereka. Lu udah tulis itu ngapain lu ngurusin agama orang mulu? Ngapain debat mulu? Siapa yang ngurusin agama lo? Lu ngapain debat mulu, ayo gue tanya. Saya nggak berdebat. Saya hanya meluruskan orang-orang yang selalu kristenisasi mengajarkan menyembah kepada manusia. Agamamu. Ya. Agamaku. Iya. Kan itu artinya. Makanya saya sedang mengajarkan agamaku. Silakan ajarkan agamamu. Saya mengajarkan agamaku. Hayo. Ya kan agama lu, bukan agamaku. Lah kan lu mengajarkan agamamu, kamu menghujat agamaku, maka saya juga harus menjelaskan agamaku kayak mana dan agamamu kayak mana. Maka muncullah debat. Coba kalian tidak ke Islam-Islaman. Ganti nama Tuhan kalian dengan sebutan Yunani. Ganti kitab kalian dengan sebutan Yunani. Ganti nama Rasul kalian dengan sebutan gelar Yunani. Tidak ada perdebatan lagi.
Ganti Yesus itu menjadi apa? Anak Theos. Jangan katakan anak Allah. Maka selesai. Jangan sebut kitabmu Alkitab. Sebutlah Biblos atau Gospel. Udah selesai. Tidak ada debat. Jangan sebut Rasul kepada Paulus, tapi sebut Apostolos. Maka tidak akan kita berdebat. Ayo. Coba. Ngerti enggak? Kalian yang ke-Islam-Islaman, kalian yang mencari ribut. Ngapain coba kalian punya kitab ke-Islam-Islaman? Ngapain? Kenapa nggak ke Yunanian? Diam kan kalian? Tuh lu baca tuh GS 2791 tuh. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Lah iya memang. Tuhannya negeri Mekah itu siapa? Kita lalu bukan Allah Israel, bukan Allahnya si ini. Oh, jadi Tuhannya Israel itu bukan Tuhan negeri Mekah. Cuman di Israel toh. Kan Allah itu kan ada banyak, Allah Filistin tuh. Allah Mesir, tuh. Makanya memahami Quran itu kudu wajib paham asbabun nuzul. Orang-orang pada Jazirah Arab pada saat itu mereka punya kabilah-kabilah, mereka punya suku-suku, dan setiap suku-suku memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Tidak ada Tuhan yang menguasai Mekah. Mereka berbagi-bagi, wilayah A, wilayah B, wilayah C, semua punya dewa-dewa. Sehingga Al-Quran datang. Tuhan itu cuma satu, menguasai Mekah semuanya. Tuhan segala kota Mekah, segala kota yang ada di Mekah. Bukan bersuku-suku. Itu asbabun nuzulnya. Maka Allah kemudian menerangkan dirinya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Gitu loh. Ya elah diterjemahin aja Lord. Gue ada anak orang Aram, orang-orang Sidon, ala orang Moab, ala orang Bani Amon, ala orang Filistin, ala orang Amori, ala orang Het, ala orang Peris, Iya. Kanaan, Tuhan Israel itu, Tuhan Israel itu Tuhannya alam semesta. Diterangkan oleh Tuhannya Israel di dalam Yesaya 43 ayat 11. Aku inilah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Lu nyembah Allah yang mana? Lu salah nyembah Allah lagi nanti lu. Saya menyembah kepada Tuhannya nabi-nabi yang mengutus para nabi. Saya tidak menyembah kepada Tuhan yang dijajakan oleh orang Yunani bernama Yesus. Nama Allah lu aja siapa? Nama Allah lu siapa aku tanya? Lo kok nama Allah lo? Emang lo Allah itu apa? Allah itu apa? Nama Allah lu siapa aku tanya sekarang? Salah, kamu harusnya bertanya nama Tuhanmu siapa? Iya, itulah. Nah, nama Tuhanku itu adalah Allah. Allah. Itu nama Tuhan saya. Bukan Yahweh kan berarti beda. Beda Tuhan berarti. Orang Yahudi menyebutnya Hasem, orang Yahudi menyebutnya Yod-Heh-Vav-He karena mereka menggunakan bahasa nenek moyang mereka, bahasa Ibrani. Kami menggunakan bahasa semetik yang sama. Satu bahasa Arab, satu bahasa Ibrani. Nggak ada dong berarti. Berarti bukan yang Allah Abraham dong punya lu. Siapa bukan bilang? Abraham, Siapa dong. bilang? Siapa Iya bilang? dong. Siapa bilang? Nama lu aja nggak ada. Nama Tuhan kami Allah, dialah yang mengutus seluruh para nabi termasuk Abraham, Ishak dan Yakub. Baca kitab Kejadian nomor 6. Masa nama manusia? Kejadian 17 nomor 6 apa yang diterangkan kepada Abraham? Akulah Allah, aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Allah sendiri yang memproklamirkan dirinya bahwa dia akan menjadi Tuhannya Abraham dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, Yesus itu siapa? Tuhan dari mana itu? Abraham bukan. Allah Yahweh bukan. Tuhan dari mana itu Yesus? Nah, lalu Allah Abraham bukan katanya sana. Oh iya dong, Allah Abraham dong. Kan sudah nyata. Allah itu Tuhan pencipta alam semesta. Allah Mekah kok bukan Allah Israel, Pak. Terserah kamu, yang jelas Allah itu cuma satu, tidak dua apalagi tiga. Ada banyak, Allah itu ada banyak, Allah itu. Ya itu menurut kamu, karena kamu umat terjemahan, ngambil kata Allah dari Al-Quran, dikiranya Allah itu artinya Tuhan. Kamu kan umat terjemahan. Kamu kan IPB sama di PL pun juga ada itu. Iya, kan kitabmu kitab terjemah, bukumu kan buku revisi. Ada Tuhan ya. Iya, saya tahu orang Kristen itu kan lata, merampok kata Allah dari Al-Quran.
Iya, kamu kan umat terjemahan. Kamu mengambil kata Allah itu di dalam bahasa Al-Quran karena meyakini bahwa kata Allah itu adalah nama Tuhan yang benar. Dan para Allah orang Filistin. Kalau pengarang kitabmu, kalau penerjemah kitabmu itu menyadari bahwa Tuhan benar itu namanya adalah Yahweh, maka kitabnya orang Kristen Indonesia itu tidak menuliskan Allah, tetapi menuliskan kata Yahweh. Faktanya hari ini adalah kitabnya orang Kristen yang umat terjemahan itu hanya menuliskan kata Allah, tidak menuliskan kata Yahweh. Artinya pengarang kitabmu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa nama Tuhan yang benar itu adalah Allah, bukan Yahweh. Faktanya, Lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan nama Tuhannya dengan sebutan Yahweh, tetapi terjemahan Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan nama Tuhan menjadi Allah. Artinya penerjemah kitabmu pun sadar bahwa nama Tuhan yang benar itu adalah Allah, bukan Yahweh. Yahweh itu adalah nama dewa bagi orang Mesir. Seperti itu. Allah di Ekron, apa kawakan sembuh dari penyakit ini kan ada banyak Allah itu. Ini Allah orang Arab ini, Allah Mekah. Aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah tuh, bukan Allah Israel tuh. Saya sudah menjelaskan tadi. Aku sudah menjelaskan tadi. Tapi karena dasar kalian itu adalah kalian itu adalah korban dogma, kalian tidak bisa paham. Ya, sudah. Kenapa? Kamu mengajarin saya. Kamu mengajarin sementara kamu bisa nggak bahasa Yunani? Allah itu ada banyak. Kamu bisa bahasa Yunani? Terima kenyataan enggak, bro? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kamu nggak bisa baca kitabmu dalam bahasa original teksnya? Nggak bisa. Belum belajar gue. Oh, kasihan kali. Jadi bagaimana mungkin kemudian kamu tahu original teks Allah itu dalam bahasa Yunani apa? Udah gini aja, intinya terima aja. Nggak bisa. Oh, nggak bisa dong. Kamu masa bisa ngajarin kucing berenang? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Kamu seakan-akan mau mengajarkan ikan berenang. Nggak bisa. Kamu harus tahu ya. Kamu harus tahu bahwa Allah itu adalah nama pencipta alam semesta. Ngerti? Coba lihat Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan nama Tuhan menjadi Allah, bukan Yahweh. Bro, terima kenyataan lah, bro. Iya, saya menerima kenyataan bahwa Kristen itu ajaran pagan. Udah selesai. Yang mengajarkan Kristen menyembah manusia itu adalah iblis. Sudah, saya terima kenyataan itu. Iya, betul. Saya terima kenyataan bahwa Kristen adalah pengikut iblis. Karena hanya iblis yang mengajarkan manusia menyembah kepada Yesus. Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6. Udah terima aja kalau beda Allah. Allah itu ada banyak. Ya itu menurut umat terjemahan gitu, ya itu urusanmu. Kamu kan umat terjemahan. Bahkan kamu itu umat revisian. Sudahlah. Masih mau nelpon saya? Masih mau? Macam mana pula kau ini? Biasa aja. Masih mau nelpon saya? Masih mau? Masih mau dong. Tiap hari kalau saya telepon angkat ya. Iya. Sampai kapan kamu harus tertampar dengan dalil-dalil kitabmu bahwa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus itu adalah iblis? Manusia aja juga menyembah Yesus kok. Dari mana? Sampai kapan kalian bisa mencontoh iblis menyembah Yesus? Orang Yesus aja yang minta suruh ini kok doa meminta sama dia, berdoa dan meminta kepada dia. Iya sama, kami juga ketika berdoa kepada Allah kami bersalawat. Dalam namaku. Kami menyebut nama Rasulullah Muhammad SAW ketika kami berdoa. Tapi doa kami itu mintanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Yesus mintanya nyuruh minta sama dia. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Lepin, handle dulu. Lanjut. Handle dulu ya. Cuma tiap hari kalau gue telepon lu angkat ya Ju.
Udah Pin, udah ketemu Pin. Kalau cuman Gimana kayak sahabat begini 11? model Jika kamu meminta kalian, sesuatu kepadaku dalam nama kalau aku akan melakukannya. kalau model kalian seperti ini, buat apa saya angkat? Kalian tidak ada ilmu, cuman ngeyel. Lain Nih, cerita, Yohanes 16:26, lain pada hari itu cerita, kamu akan- lain pada hari itu cerita kamu akan kalau berdoa dalam kalian namaku. itu mau belajar, gitu loh. Tuh, Tapi lu Yohanes 14:14, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Iya, tapi dijawab oleh Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 7. Meminta kepada Yesus. Iya, betul. Tapi Yesus menerangkan lebih jauh di dalam Yohanes 17 nomor 7. Mereka semua sekarang tahu bahwa apa yang ada pada diriku semua berasal daripadamu. Ayo, ada lagi gak yang lebih hebat? Ketampar kan? Makanya kalian itu salah telepon orang. Kalau kalian itu mau ngotot-ngotot yang kayak gini. mau nggak Zoom? Apa? Zoom mau ke Zoom CAV nggak Zoom CAV? Kenapa Coba nggak ke kamu Zoom main saya Zoom aja? Kristen dong. Saya Kamu tuh jago kandang. kok jago kandang? Emang kalian kalau di kandangnya kalian itu kalian lebih hebat dari di Zoom-nya Muslim? Kan tidak, sama aja kan? Ya berarti lu jago kandang, lu masuk. Ya terserah. Saya tidak perlu dibilang jago, saya tidak perlu dibilang apa. Yang penting adalah kebenaran. Saya katakan kepada kalian, yang mencontohkan menyembah Yesus itu adalah iblis. Nah, sekarang coba Anda gunakan akal. Maukah kalian itu mencontoh kepada iblis, mengikut kepada iblis? Sekarang serahkan kepada kalian. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Iblis mengajarkan menyembah kepada Yesus. Kalian menyembah kepada Yesus, berarti kalian pengikut iblis, gitu loh. Ya. Nah, iblis saja suruh sembahlah aku itu iblis. Iya, cocok makanya. Nggak ada yang mengajarkan. Iblis sendiri yang minta disembah. Di mana Cara dalilnya? berpikir lu gitu, syarat dari Tuhan harus disembah ya gitu kan. Terus berarti Yesus menyuruh menyembah iblis dong, karena dia memerintahkan sembahlah Allahmu saja. Gimana tuh? Benar nggak Yesus mengajarkan menyembah iblis? Kalau ya, itu kan kalau ngikutin cara standar berpikir lu. Nah, sekarang kalau saya ngikutin cara lu berpikir, Kalau syarat utama sekarang kalau saya ikutin caramu adalah berpikir, iblis, gua minta disembah. berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada iblis. Kan Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada Ya, iblis. itu kan kalau ngikutin standar pikiran lu kan. Iya, Nah, Yesus tadi mengajarkan kan harus- Yesus cara mengajarkan dari menyembah Tuhan kepada harus siapa? disembah. Yesus Nah, mengajarkan kepada siapa? Kalau ngikutin begini semua. Yesus kalau mengajarkan ngikutin cara menyembah berpikir kepada lu, siapa? berarti syarat menjadi Tuhan kan harus minta disembah, ya kan? Kata Iblis siapa? minta disembah, Iblis itu kan juga ngikutin minta jalan disembah. pikiran lu. Iblis juga minta disembah. Kata siapa seperti itu? Yang dikatakan Allah yang benar itu pasti diajarkan oleh para utusannya untuk menyembah kepada dirinya. Yesus mengajarkan agar manusia menyembah kepada Allah. Iblis mengajarkan menyembah kepada dirinya. Kristen mengikuti ajaran setan. Iblis menyembah kepada Yesus. Apa buktinya? Kitab lo. Bukan saya ngarang, bukan saya fitnah. Jadi sekarang kalian ya berpikirlah, ya kan? Berpikirlah. Kok bisa gitu ya? Kok bisa para ilmuwan, para cendekiawan, orang-orang dari kalian yang terhebat, yang terpintar ketika dia belajar Quran kok jadi mualaf? Pikirlah itu. Kenapa orang-orang cendekiawan kalian yang hebat dari kalian itu yang belajar Al-Quran bukannya menjadi benci Quran, malah menjadi mualaf? Pikirlah itu. Kenapa orang-orang yang mengatakan pakar Bible, mereka justru mengatakan Bible itu palsu? Pikirlah itu. Bart Ya. Ehrman ya. Pikirlah itu. Ngambilnya liberal. Kalau main liberal gue lihat tuh Ade Armando ngajarin sholat gak ada 5 waktu. Kita main saatnya liberal deh. Berarti Islam gue udah sholat 5 waktu. Enggak tuh. dong. Kita Islam Ya, itu lu ngambil pakat liberal. goblok. Islam itu adalah tumpuannya Al-Quran. Al-Quran. Lu ngambil referensi hadis. Siapa yang ahli Quran yang kemudian murtad? Siapa? Ada? Siapa yang kemudian Siapa yang ahli Quran? Yang ahli Quran. Memang dia ahli Quran. Mengaji aja nggak bisa. Ya udah coba minta Kita nggak ada liberal. Dia kan pengetahuan Islamnya lebih bagus dari lu. Iya, itu menurut lo. Dia baca Quran aja nggak pernah. Ya udah. Dalilnya mana? Dalilnya coba gue lihat. Saifuddin Ibrahim gimana Saifuddin? Saifuddin Ibrahim. Coba kamu berani nggak dia debat sama saya? Sampaikan salamku coba.
Kalau dia nggak mencret, dengar nama saya aja mencret duluan. Saya dari sejak FB, dari grup WA, dia itu tidak pernah bisa mau berdebat dengan saya. Sampaikan salam saya ke Saifuddin Ibrahim. Baru-baru ini saya WA ke dia. Baru-baru saya WA, kemudian saya diblokir. Ayo. Lucu ya dapet sama Zuma ya. Ada hiburan lah. Makasih ya Pen udah ngajak gue. Iya, Zoom. dibantai. Itu gimana lu berarti ahli Quran ya? Kalau adik enggak ya? Oh iya dong. Makanya sampaikan ke dia. Suruh dia ngaji dulu, suruh dia ngaji coba. Suruh baca Quran. Bisa enggak dia baca Quran? Gue ngaji Quran nih. Gue mau belajar Quran nih. Zuma. Suruh enggak dia baca Quran? Sholat lima waktu mana? Kan lu kan ahli Quran. Kenapa? Gue mintanya di Quran ya, bukan di hadis ya. Apa tuh? Mana? Disuruh perintah sholat waktu 5 waktu di mana di Quran? Suruh perintah sholat 5 waktu, maksudnya ayatnya yang mau kayak mana? Iya. Kan atau ahli Quran, Adi Armando kan mengatakan itu kan ahli Armando bukan ahli Quran. Oh, nonton aja di channel saya, nonton aja. Nonton aja di channel saya. Nonton aja. Iya dong. Iya dong. Di channel saya ada lengkap itu. Saya sudah ulas itu, Bos. Ngapain di channel sekarang aja? Kalau saya tidak mau kenapa? Lah kan gua ahli Quran, nggak perlu nge channel dari dalam otak dong di luar ini. Iya kan ada di channel saya. Lu kalau mau begini loh. Begini loh. Kamu minta perintah untuk sholat 5 waktu. Nah, perintah untuk nyembah Yesus ada nggak di kitabmu? Lah, kok lu itu nggak dulu di malah. Nah, iya oke. Habis ini kamu yang jawab ya. Wa aqimus sholata ya tarafin nahari wa sulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'a dzalika dzikra lizakirin. Ayo. Itu saya sudah tunjukkan dalilnya. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan dalilnya perintah menyembah Yesus. Lu ngerti bahasa Indonesia nggak? Mana dalilnya perintah menyembah Yesus hari Minggu? Ada nggak? Sekali seminggu ada nggak perintahnya Yesus menyembah kepada dirinya? Ada nggak? Ada nggak? Orang lain nggak mau. Aduh. Kamu kan minta dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran kan kalian katakan. Nah, ini sudah ada dalilnya. Wa aqimis salata tarafin nahari wa sulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyiati dzalika dzikra lizakirin. Masya Allah. Subhanallah. Suruh si Ade itu belajar kepada saya tentang ayat Al-Quran. Oke? Nah, sekarang kamu gilirannya. Tunjukkan kepada saya perintah Yesus menyembah satu kali seminggu. Oh, nggak ada ya. Oh, kasihan kali. Kenapa kalian menyembah Yesus kalau nggak ada? Nggak bisa begitu. Kenapa kalian menyembah Yesus kalau nggak ada perintahnya? Kenapa? Karena alasannya karena kalian mengikuti contoh dari iblis. Kalau kami, mana perintahnya di dalam Al-Quran untuk sholat 5 kali sehari? Langsung saya jawab, wa aqimis sholata tarafin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibanal sayyi'ah dzalika dzikra lizakirin. Wah, mantap sekali. Wah, subhanallah. Sekarang giliran saya. Mana perintah Yesus menyembah dirinya sekali seminggu? Ayat berapa? Surah berapa? Nangis. Surah berapa? Ayat berapa? Sudah, saya sudah tunjukkan, saya sudah bacakan dalilnya. Sekarang kalian mana perintah Yesus menyembahnya kepada dia sekali seminggu? Ada nggak? Perintahnya Yesus menyembah kepada dirinya sekali seminggu ada nggak? Ada nggak perintah Yesus menyembah dirinya sekali seminggu? Gue bacain ya. Oke. Aku Yesus, hai orang Israel, sembahlah aku tiap minggu. Tuh ada tuh. Mana dalilnya? Itu ada. Tidak ada dalilnya itu. Saya sudah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu tidak ada dalilnya. Berarti kalian itu cuman penipu. Kristen itu tidak disebut Kristen kalau tidak nipu. Ingat. Ini saya rekam dan akan saya share
Orang yang nelpon saya yang bernama Kelvin Sinaga mengatakan di dalam kitabnya ada perintah dari Yesus menyembah kepada dirinya. Semua Kristen sedunia akan mengatakan penipu, dan akibat rekaman ini akan menyebabkan Kristen-Kristen akan mualaf. Ternyata kalian penipu semua. Kalau saya jelas, wa aqimis salata tarafin nahari wa sulafan minal lail innal hasanati yushibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Umat Islam silakan dengarkan hasil teleponan saya. Kalau saya berbohong ini dalil perintah sholat 5 waktu, kalian boleh meninggalkan channel saya hari ini juga. Tapi kalian yang Kristen, lihat ini pendeta ini, pendusta ini berdua. Dia telepon saya minta tunjukkan dalilnya. Yesus perintahkan ibadah 1 kali seminggu dalam kitabmu. Dia mengada-ngada. Dia pikir dia menelpon orang yang ece-ece. Saya ini gurunya para pendeta. Makanya pendeta itu pada menghindar dari Zulkifli 15. Kenapa? Karena saya lebih paham kitab kalian daripada mereka pendeta-pendeta itu. Paham ya? Kasihan kali lah ya, langsung ditutup teleponnya setelah terpojok, tidak terbukti di dalam kitab mereka. Dia mencoba menipu bahwa ada di dalam kitab kami, Yesus minta disembah 1 kali seminggu. Begitu saya terangkan bahwa ini saya rekam, teleponannya langsung terputuskan. Wahai saudara-saudara Kristenku, sadarlah, sadarlah. Yesus itu hanya nabi, Yesus itu hanya rasul. Kalian harus berterima kasih kepada kami umat Islam, karena kami umat Islam mendudukkan Yesus pada kodrat yang sesungguhnya. Dia hanya utusan Allah, dia hanya Rasulullah. Sementara orang-orang yang kalian muliakan, orang kalian sanjung, itu menganggapnya adalah orang yang lahir dari hasil zina. Yesus bagi mereka hanyalah sampah yang kelak akan dibakar, direbus di neraka, di dalam tinja yang mendidih. Sadarlah itu. Islam itu adalah agama yang mendudukkan Yesus pada tempat yang sangat mulia. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menghujat, menghina Yesus. Yesus itu adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Dia Nabiullah, dia Rasulullah. Dia utusan Allah kepada Bani Israel, mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Kepada saudara-saudara yang selalu menelpon saya, baru kali ini saya angkat karena saya sudah selalu terusik ya dengan kalian. Saya terganggu dengan teleponan kalian. Kalian menelpon sampai 22 orang bersamaan dalam 1 kali telepon. Ternyata di antara kalian tidak ada yang punya ilmu. Rudi Yohanes sang akrobator lari terbirit-birit mencret meninggalkan kalian. Jadi lain kali jangan lagi nelpon saya, terkecuali kalau status kalian mau belajar. Kalau mau berdebat, kalian kudu wajib memahami kitab Anda dan juga memahami Al-Quranul Karim. Segera begitu ya. Terima kasih atas teleponannya. Meskipun saya merasa terganggu, paling tidak kalian itu tersadarkan. Oh, ternyata yang memberikan contoh di dalam kitab kita menyembah Yesus itu adalah iblis. Ketika iblis merasuki orang di dalam Markus 5 nomor 2 sampai nomor 5 dan seterusnya. Karena itulah sahabat-sahabat Kristen, sekali lagi saya peringati. Saya bukan mencaci, saya bukan menghina, saya hanya menyadarkan kalian. Saya adalah salah satu manusia yang difungsikan untuk menyadarkan kalian agar kembali kepada kebenaran. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, itu adalah inti daripada ajaran Yesus yang datang kepada Bani Israel. Demikian, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.